guys, welcome back to my channel ya di Des YouTube. Nah, dan di video kali ini mungkin gua bakal nge-review akun karena baru saja sejam yang lalu gua dikasih akun sama ketua trip gua yang namanya Ganik ya. Dia orang Rusia, ngasih gue akun karena dia tahu gue habis kena tipu dan dia nggak mau gue main di KD baru, sehingga gue harus nerima akun dari dia. Nah, mungkin gue bakal nge-review aku yang diberikan itu kayak gimana, arahnya mau kemana, dan sampai mana saja akun ini, dan akan gue kembangkan ke role mana, melihat situasi dan super resort untuk recover. Jadi untuk kondisi akunnya itu dia untuk sekarang ada di power 70 miliar dan kondisi artefak seperti ini ya guys ya. Untuk rune sih bisa terbilang lumayan bagus. Kalau kita lihat dari statistik rune-nya, untuk pasukannya itu seperti ini ya rune-nya. Oke, lumayan. Oke. Kemudian bagian variabel lanjutnya dan pasukannya. Dan rupanya akun ini tuh udah kena zero, mungkin gara-gara udah nggak keurus. Katanya si Ganik sih sebenarnya akun ini tuh milik mantan R4 dia, namanya itu Jupiter, dan dia udah nggak main lagi, kemudian akunnya dikasih Ganik. Nah, karena mungkin Ganik sibuk ngurus akun utamanya, jadi pas di Baru Shadow kemarin itu akunnya mungkin kena serang sama musuh dan ke zero. Nah, di sini untuk sisa terusnya itu lumayan banyak ya, ada di angka 1,4 juta, dengan tadi sisa pasukan yang hidup itu ada di angka 651, berarti sekitar 2 juta ya. Dan kondisi akunnya masih tempat. Kemungkinan sih power aslinya ada di kisaran 74 juta mungkin ya. Kalau gitu gua bakal bisa hidupin berapa ya sih? Gua bakal hidupin sekitar 650.000. Nanti bakal hidupin sekitar 650.000 menggunakan resource. Habis itu nge-review apa lagi ya. Nah, oke, kita lanjut di bagian skin ya. Tadi gue udah coba dan ternyata ada beberapa hal menarik. Oke, kita cek bagian skinnya di bingkai dulu ya. Di bingkai lumayan banyak. Mungkin si Jupiter ini juga rajin top up kayaknya dulu ya. Sini ada 6 bingkai yang hanya bisa didapat melalui top up ya. Kemudian untuk gelombang chatnya itu lumayan banyak juga, ada 7. Terus untuk template-nya atau name tag-nya itu ada 3 yang gratis, dan ini tuh ada eventnya, ada 3. Kemudian untuk skin keep-nya itu tidak ada, dan mungkin pas awal rilis game ini, pas masih server 10 harian, kayaknya dia nggak masuk 10 besar ya, nggak masuk 50 besar juga, sehingga dia nggak dapat skin 2 ini. Padahal lumayan juga sih sebenarnya skinnya, tapi gak apa-apa. Untuk suasana keep juga belum ada, karena nama juga mungkin dia spender orangnya, tapi udah masalah sih. Kemudian untuk suasana lokasi defaultnya, di sini dia dapat trial ya. Kemungkinan dia pas event ini itu dapat di kisaran 10 besar atau 20 besar, karena ini kayaknya trial ini. Untuk secara multikillnya itu belum ada juga, karena ini namanya juga secara multikill ya, susah buat didapatin.
Oh, dan di sini dia punya skin gerak dengan model ayam. Oke, yang ini skin gerak yang eh event ini pesta panen festival, kayak festival musim semi apa musim apa ya. Soalnya gue ingat ini juga hampir gue dapatin di akun utama gue, tapi gue kekurangan 25 koin saat itu. Jadi gue eh, terpaksa apa namanya, gak jadi ngambil karena duit gue juga saat itu juga bukan habis sih, tapi terbatas. Gue gak bisa maksain, jangan sampai gue up saat itu, jadi gak gue paksain. Dengan attacknya itu bersih ya, lumayan lah, lumayan. Untuk skin pasukannya itu dia ngambil monster dengan buff defense. Ini juga dia ngambil monster, ini juga dia ngambil monster. Bagus. Ya, untuk skinnya sudah. Dan untuk apa namanya, untuk arah rollnya mau kemana, mungkin gua akan mengkondisikan dari resource, dari segi rune-nya, dari segi hero yang ada ya, bakal kemana. Jadi kita lanjut lihat ke bagian tas dulu. Nah, di sini di bagian tas kondisinya itu dengan resource sebanyak foodnya itu 300 miliaran, kayu 70 M, besi 50-an, dan stone-nya itu atau batu 22 juta. Untuk gamesnya itu ada 62.000. Koinnya ada 54, ini lumayan ya sebenarnya. Medicine-nya itu ada 500. Valkyrie Plus-nya itu ada 50. Knowledge-nya itu ada di 700 M. Kemungkinan kalau speed ya, untuk speednya ada 16 hari, konstruksi 8 hari, research-nya 3 hari, training speed 1 hari. Dan di bagian bossnya, oh ini juga lumayan ya, kita ada training expansion sebanyak, oh banyak ini ya. Jadi di sini kita ada training expansion yang lumayan banyak, dimana yang 20.000 atau 24, berarti kita bisa training itu sekitar 480 pasukan T5 tambah 360, berarti 820. Wow, kita bisa training T5 ini sampai 1 juta, cok. 1 juta T5 ini mantap ini. Secara cepat. Kemudian di sini ada anti intai 14, pasukan ganda 13, auto farming, auto black for itu banyak ya. Parisai juga bosnya banyak, ya item-item bos lainnya juga ya. Tadi itu gua habis make item bos sebanyak 500 lebih, 540, 530. Gua langsung ngebos ini, ngebos si scholar, kenanya di 24 harian. Lumayan lama sih, lumayan juga buat ngumpulin knowledge untuk up T5 nanti, karena punya masih tempat. Oke, untuk materialnya itu seperti ini. Oh, berarti kalau ini 40.000, berarti kita bisa buat 80.000 T5. Aman sih, lumayan juga. Untuk item-item di penjualan seperti ayam, kelinci, dan hewan lainnya itu udah lumayan banyak ya, kita nggak perlu perhatiin itu aja. Yang kita perhatiin itu adalah advance fortune stone nya. Ini digunakan untuk nge-roll buff di equipment kita di bagian sini. Untuk equipmentnya sih gue lihat kebanyakan itu satu equipment kava ya, kebanyakan itu equipnya di cavalry. Tapi kalau kita lihat artefaknya itu orangnya main di mantan pemainnya di Exetrover guys. Oke, mungkin kita lihat habis ini, kita lihat dulu. Untuk yang lainnya itu ada di sini. Relokatornya juga lumayan banyak, 139. Untuk tribalnya itu 48, acaknya 41, pengubahan skillnya juga 1. Ini yang acak juga. Wah, di sini lumayan orangnya sih kayaknya
orang tajam kayaknya dia ya. Gua mungkin bakal nyari resource juga lewat stamina ini ya. Gua mungkin bakal ngabisin, tapi nanti aja. Untuk migrasinya gua sebelumnya itu ada 3 dan gua udah beli satu lagi jadi 4. Di sini ada koin gacha, di sini ada batu ginjal yang orange 100-an. Mungkin pas tribal kemarin dipakai sama si Ganik ya untuk tambah poin tribal juga. Untuk apa? Item ini item haram ya, item haram bangunan Warhal dan Menara. Kebetulan warnanya udah di level 25. Atau mungkin butuh banyak lagi. Soalnya setiap level itu dia nambah 1000. Oh kayaknya orangnya jarang main auto hunter ya, karena XP nya sedikit. Kemudian untuk momentonya yang umum ada 200, yang ungu ada 1400. Oh nice. Di sini dia punya Altendra's Craving Stone sebanyak 185 guys. Mantap. Kemudian wah, tax gramenya juga ada 770. Mungkin jarang dipakai kayak sama orang ini. Bagus. Akunnya sih lumayan kaya ya. Untuk run-runnya masih banyak yang belum yang dibuka, dan gua semuanya juga buka dulu karena gua bakal buka di event Tribal Shadow ya. Di hari kesekian itu ada misi untuk upgrade rune. Nanti gua bakal upgrade semua rune-nya yang ini. Dan ini itu box selector ya. Oh lumayan ya, 54 item. Box selectornya 54 item guys. Jadi kita bisa pakai ini untuk bagus. Lumayan. Mungkin 10-nya gue bakal pakein di Aska buat ngoleksi hero-nya dulu. Untuk sisanya itu lumayan banyak juga. Oh ya, dia terang. Nah, kita lanjut di bagian hero. Dan di bagian hero ini yang akan menentukan kemana arah akun ini, dan gua bakal prioritasin apa dulu. Bisa kita lihat di sini itu untuk rank-nya belum direkrut. Kita biarin gitu aja dulu. Rank-nya belum direkrut. Kemudian si Alvin itu udah max ya bintangnya, dengan saya tersisa 1 level lagi. Butuh 45 momentum lagi untuk max. Kemudian si fullnya itu butuh 5 level lagi apa skillnya. Kemudian di Erin itu sama, butuh 5 level skill lagi. Kenapa dia nggak meningkatin ini ya? Padahal itu lebih berguna ini dibandingkan ini. Menurut gua ya, menurut gua itu kalau Erin itu, kalau kalian punya Erin, mending naikin skill 1, skill 2, skill 4 sama skill 3-nya. Kenapa gua terakhirin skill 3? Karena dari keterangannya aja, serangan normal dari pasukanmu memiliki peluang 10% untuk menghasilkan rage. Artinya untuk skill ini dia itu gacha. Dia itu hanya punya kesempatan 10% menghasilkan rage sebanyak 70. Dan memang sih sebenarnya bagus. Kalau memang kita trigger ya lumayan. Habis nge-skill lagi. Cuman ini sifatnya gacha, gak tentu 10% itu kita bisa dapat. Dan juga gua nggak terlalu suka skill hero yang sifatnya gitu gacha gitu. Soalnya sifatnya dadu guys. Hampir mirip dengan Reinhardt. Kalau Reinhardt dia semuanya itu sifatnya dadu. Oke, di area bintang 5. Lanjut kita ke Kaltas ya. Di Kaltas dia juga hero nya bintang 5. Untuk skillnya juga udah expertise. Mungkin dia pakai role etc. karena yang expertise dulu itu hero Kaltasnya sama.
hero electric-nya. Lumayan sih. Cepat aja sebenarnya di expert test karena gampang didapat. Untuk Selenanya juga bintang 5. Oh, untuk Selena juga hampir expert ya. Dia butuh sekitar 61 momentum lagi. Oke, nanti kita lihat keputusan gimana. Untuk hero-nya dia itu masih butuh sekitar 6 level ya. Kemudian untuk Sarah 5325, jadi dia masih butuh sekitar 6 level juga untuk naikin. Untuk Freya dia juga masih butuh 6 level skillnya. Untuk Iris dia butuh juga 6 level. Untuk Baldur sisa 1 level lagi untuk expertnya. Dan juga percuma juga sih kita investasi Baldur, gak kepake sekarang. Nah, untuk Roro masih 5115. Untuk Arthur 5515. Nah, ini benar kondisi skillnya. Menurut gua kalau kalian mau main Arthur tanpa max atau expert juga nggak masalah, karena di salah satu hero Arthur itu dia cuman di ngebuffnya di bagian rally. Nah, kalau kalian mau prioritasi Arthur, kalian itu prioritasi skill 1nya, kemudian skill 2 dan skill 3-nya. Dan 3 skill ini udah lumayan ngebantu buat PvP ya. Walaupun kalian nggak dapat expertise-nya, nggak dapat sampai ini ya, tapi gua sih soalnya cuma nambah 1%. Enggak, kalau expertise sih lumayan ya, dia nambah 15%, tapi nggak masalah sih, mending kita saving aja dulu. Tapi kalau kalian memang mau expertise nggak masalah juga buat rally ya. Oke, kita lanjut ke Vista. Di sini dia butuh sekitar 5351, berarti dia butuh 7 level. Untuk Kiana itu 511 masih panjang ya, gak kepake juga. Kaira 5222 ini juga masih panjang. Materasu 111, Esensin 2111, yang ungu juga max, dan ada beberapa hero juga yang belum mereka dapat. Raid masih butuh 6, tuh Hellbat masih butuh 6. Untuk Aska mungkin gue bisa dapatin sekarang, dia butuh 6 juga, nanti gue buka 6. Untuk Farhadnya masih 111, untuk duanya juga 1111, mungkin dia nggak ikut event jual. Nah, kesimpulannya, berhubung akunnya itu punya hero yang lebih banyak infanteri pertama, kemudian skillnya itu lebih banyak infanteri yang hampir max ya. Dan gue lihat tadi untuk buffernya itu juga banyakan di infanteri. Jadi keputusan gue untuk kali ini kemungkinan akun ini gue bakal lanjutin, gue bakal diubah role-nya ke infanteri sedikit pelan-pelan. Karena kalau gua misalkan gua rubah ke Kava, sebenarnya bagus juga gua rubah ke Kava karena artefak gue di sini ada yang satunya max ke Cavalry, cuman yang jadi PR adalah gua hanya punya 2 hero ini. Gua hanya punya Erin dan
Selena guys. Sedangkan kalau gue lanjutin, gue punya PR lagi untuk Reinhardt dan juga si Aska gitu. Di sini gue butuh ngumpulin 670 berarti sekitar 1304 memento buat dapatin Reinhardt Max juga dan Aska guys. Dan ini ya sangat lama, apalagi sekarang gue nggak punya goal moment pas atau goal moment ya. Gue nggak aktif ini karena yang aktif cuma akun gue yang kemarin, masih ada 90 harian. Nanti kan gue aktif ini, gue bakal kebantu banget dapat 60 memento per bulan, dan mungkin sekitar setahun udah bagus ya. Jadi mungkin untuk akun ini gue bakal lanjutin di infanteri aja ya. Berhubung juga ada skin geraknya infanteri, jadi gue bakal pakai infanteri. Dan hero utama gue itu combo dari Arthur dan Freya aja dulu. Kalau kita lihat skinnya lumayan ya, 6 level lagi kemungkinan butuh 400 memento ini. Dan ini juga gue bakal skip ya untuk ininya. Jadi gue cuman butuh 400 memento buat maxing Freya dulu. Kemudian gue bakal maxing si Joan kalau dapat ya. Kalau enggak gue bakal maxing Karl. Habis itu atau gue bakal maxing Arthur aja langsung. Habis itu gue cari raid. Jadi urutan gue itu bakal nyari maxing Freya dulu, terus nabung gue mau naikin Joan, Raid atau Karl dan hero infanteri lainnya ya. Oke, udah kita review untuk jenis hero-nya. Untuk bagian risetnya ya, itu di bagian ekonomi dia nggak banyak yang max ya, masih sampai di tahap kapasitas pengumpulan spark lama. Oke, kemudian dia belum buka slot kedua, dan juga di sini gue lupa ya syarat open T5 nya itu yang HP 2 ini itu harus level 10 aja, atau Defender 2 juga harus level 10. Mungkin gue bakal cobain ini dulu, semua ini level 10 dulu, dan buka infanteri pertama. Dan kalau gue ada rezeki lagi, mungkin gue bakal top up untuk buka slot reset ini, karena ini ngebantu sekali guys, asli ngebantu bareng. Jadi gue bakal open tempat, semoga bisa sempat sih sebulan aja sempat, insyaallah. Gue bakal buka tempatnya nanti. Dan di bagian tribalnya itu udah max ya, tapi ini belum, jangan ini. Dan info juga, gue habis tanya-tanya beberapa pemain kemarin, katanya kalau kita ngereset ini ya, ngereset buff di tribal 1 itu yang kayak gini, advance, defense, attack, vitality juga, dia itu efek buffnya itu kepake di permanen troops guys. Jadi dia itu buffnya nambah di buff permanen troops kita, enggak di tribal 1 doang gitu. Jadi ini kalian itu wajib nge-reset ini ya sampai mentok. Jadi kalau kalian misalkan udah punya T5, kalian reset ini aja dulu, reset ini dulu sampai level 10, karena lumayan juga ya, kalian bisa dapat buff itu sampai 10%, 10. Kemudian untuk militernya kalian harus berjalan terus
biar bisa cepat dapat T6. Kemudian kalau kalian sudah 10 lanjut ke sini, soalnya kalau T6 itu syaratnya itu max di sini. Oke, kondisi resetnya gitu. Untuk kondisi produksi sumber dayanya itu per jamnya itu 700.000 ya, 780 untuk food atau oven, kayunya 660, batunya itu 497, untuk besi 426, untuk koinnya 610, untuk knowledge-nya itu 3 juta. Nah ini yang udah gua bos, kemungkinan kalau tanpa bos itu sekitar 300 ribuan. Jadi gitu aja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye.